Ada sebuah cerita bagus yang harus kalian dengar karena ini sejarah. Cerita ini terjadi pada tahun 1988 pada saat Presiden Soeharto masih berkuasa. Waktu itu, Soeharto sedang bermain biliar di ruang pribadinya bersama seorang jenderal yang sangat dia percaya, yaitu LB Murdani. LB Murdani baru saja menyelesaikan kasus salah satu anak Soeharto yang kabarnya ditangkap di Las Vegas karena hutang judi miliaran rupiah. Pada masa itu memang anak-anak Soeharto banyak yang jadi masalah karena proyek bodong, merampas bisnis orang, termasuk judi di luar negeri dengan hutang gila-gilaan. Dan Jenderal LB Murdani memberanikan diri untuk bicara dengan Soeharto. Bapak Presiden, katanya, sepertinya sudah saatnya Bapak memberitahu putra-putri Bapak sendiri. Karena masyarakat di sana resah luar biasa dengan kelakuan mereka. Dengar kata LB Murdani, Soeharto terdiam, meletakkan tongkat biliarnya di meja dan langsung masuk kamar. Dia nggak pernah keluar lagi dari kamar dan itulah pertemuan terakhir mereka, dua sahabat itu. 10 tahun kemudian atau di tahun 1998, rakyat Indonesia berontak. Terjadi revolusi karena muak dengan perilaku Soeharto, terutama muak dengan kelakuan anak-anak Soeharto yang menjadikan negara ini seperti kerajaan mereka. Anak-anak Soeharto mendapatkan privilege di mana-mana, bahkan mendapatkan kemudahan untuk menjadi seorang menteri. Soeharto lalu berucap, seharusnya saya mendengar kata-kata Beni dulu. Dia orang yang paling saya percaya. Dan Soeharto akhirnya jatuh karena ulah anak-anaknya. Karena terlalu memanjakan mereka, terlalu memberikan mereka kemudahan dalam bisnis dan politik sehingga membangun rasa muak yang di hati masyarakat yang semakin lama semakin membesar. Kenapa saya harus cerita ini? Beberapa waktu ini saya mendengar banyak banget kasak kusuk di masyarakat akan menguatnya isu politik dinasti di keluarga Jokowi. Bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir Kaesang, putra bungsunya yang menjadi ketua umum PSI. Kasak kusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden. Padahal di saat yang sama, banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI, dan hanya dalam waktu 2 hari saja tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati dan membanding-bandingkan diri mereka yang tidak pernah mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya karena saya cinta Indonesia. Negeri ini harus dipimpin orang yang punya tekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Bahkan ketika ada beberapa orang mengajak saya untuk berkampanye supaya Jokowi bisa menjabat 3 periode, saya itu menolak keras. Saya hanya ingin Jokowi selesai dengan elegan dan nama baiknya menjadi harum karena dialah peletak fondasi kemajuan pembangunan negara sekarang ini. Saya tidak ingin nama beliau rusak karena dianggap haus kekuasaan. Tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah
ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu, kalau ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya gak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal menjentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Spanduk dan baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran. Semuanya seperti disetting untuk menyambut putusan Mahkamah Konstitusi yang kelihatannya akan memuluskan jalan itu. Belum selesai keresahan banyak orang melihat Kaisang begitu mudahnya menjadi ketua umum partai yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Jokowi. Sebentar lagi orang mungkin akan dipertontonkan begitu mudah menjadi wakil presiden hanya karena dia anak Jokowi. Dan saya resah membayangkan kasakusuk yang semakin besar di masyarakat yang akan berakhir dengan kemuakan dan tudingan bahwa Jokowi dan anak-anaknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membangun politik dinasti. Sama sekali tidak terlihat kerendahan hati menyikapi situasi yang ada. Atau setidaknya mundur sejenak lah. Pemaksaan, bahkan bisa dibilang pengkarbitan sedang terjadi dengan dalih demokrasi tanpa memperhatikan perasaan masyarakat banyak. Anak-anak Jokowi seakan mempertontonkan, gini loh enaknya jadi anak presiden, tanpa malu-malu lagi bahkan dengan bangga memamerkannya keluar. Jadi melalui podcast ini, saya ingin menyampaikan rasa khawatir saya terhadap situasi ini kepada presiden yang saya cintai, yang saya hormati, saya bela demi negeri ini, Bapak Jokowi. Pak Jokowi, kasakusuk ini sudah mengkristal menjadi sebuah tudingan. Dan saya takut akan menjadi sebuah gerakan keprihatinan. Ketika akhirnya, seandainya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia di bawah 40 tahun bisa menjadi wapres. Dan Gibran akhirnya bersedia menjadi wapresnya Prabowo. Maka saya takut situasi akan meledak menjadi tidak terkendali. Kelompok-kelompok agama yang dulu dibubarkan oleh Pak Jokowi akan memanfaatkan situasi ini. Disupport oleh partai-partai oposisi menggerakkan isu lawan politik dinasti. Mereka punya momentum untuk turun ke jalan, membangun gelombang demonstrasi karena panasnya politik sudah menjadi api. Dan saya sulit membayangkan apa nanti akan terjadi. Ini tahun politik. Tahun yang sangat berbahaya seperti ilalang kering yang gampang tersulut api. Please Pak Presiden, kendalikan situasi ini. Saya tetap berharap berhentinya Bapak dari kekuasaan meninggalkan kesan yang baik dan nama harum yang tidak akan terlupakan. Bukan malah terpenjara dengan narasi haus kekuasaan. Saya memang gak punya kekuatan apapun untuk bisa mengingatkan Bapak yang sekarang sedang ada di puncak tertinggi kekuasaan. Tetapi saya yakin kalau Tuhan berkenan, maka suara ini akan sampai ke ruang personal Bapak dan menembus hati yang paling dalam. Saya tetap berdoa semoga Pilpres ini bisa berjalan dengan tenang dan damai. Dan saya yakin itu yang didambakan oleh semua orang. Dan saya tetap percaya Bapak Presiden bisa dengan bijak menyikapi semua yang terjadi. Mudah-mudahan. Ini ungkapan keresahan dari rakyat kecil Pak Jokowi yang telinganya mendengar apa yang terjadi dengan ditemani secangkir kopi. Saya seruput dulu yang ada di depan saya ini.